Kan, maaf terputus-putus ya. Jadi XT itu dicari kan kemarin kalau kita membahas tentang fraksi mol, XT sama dengan NT per NT ditambah NP kan gitu. NT-nya adalah zat terlarut. Nah, karena yang terlarut itu adalah elektrolit. Kalau elektrolit berarti ada faktor I-nya. Ada faktor Van Hoff-nya, maka nanti untuk delta P itu dicari dari P0 kali XT-nya ini diuraikan NT dikalikan I dibagi NT kali I ditambah NP. Ini bedanya di situ ya. Itu untuk delta P-nya. Jadi delta P elektrolit ini kalau non elektrolit yang di sebelah kiri, kalau yang elektrolit berarti nanti pakai yang ini ya. Untuk delta TB kemarin M kali KB, kalau elektrolit M kali KB kali I. I-nya adalah faktor Van Hoff. Demikian juga untuk delta TF kalikan I juga, terus tekanan osmotik juga kalikan I. Nah, contohnya langsung masuk ke contoh aja. Ke dalam 400 gram air, berarti di sini diketahui dulu 400 gram air dilarutkan. Oh, berarti ada massa pelarutnya air ada 400 gram. Dilarutkan 2,4 gram MgSO4. Massa terlarutnya adalah 2,4 gram MgSO4. Nah, MgSO4 ini elektrolit atau bukan, lihat di depannya. Kalau di depannya ini senyawa unsur logam. Kalau unsur logam berarti dia pasti bisa diionkan. Kalau diionkan ini nanti menjadi Mg2+ dan SO4 2-. Yang SO4 ini kan satu kesatuan, ya toh? Tuh, yang di depannya hanya satu unsur, belakangnya satu kesatuan. Sehingga ini ionnya ada jumlah partikelnya ada berapa? Oh, Mg2+-nya hanya 1, SO4-nya hanya 1. Berarti nanti N-nya ini ada 2. Tuh ya. Ya. Larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,0468. Nah, ini apanya? Nah, tadi berarti titik apa? Titik didih larutan, ya toh? Jadi titik didih larutan itu apa? Masih ingat titik didih larutan? Titik didih larutan yaitu TB larutan. Tulis saja TB larutan dulu. Yaitu berapa tadi? 100,0468 derajat Celcius. Tuh. Dari sini kita bisa mencari apanya? Delta TB. Kalau masih ingat rumus delta TB adalah TB larutan dikurangi TB pelarut, ya toh? TB larutannya ini 100,0468 dikurangi TB pelarutnya selalu 100 derajat Celcius. Berarti nanti 0,0468 itu delta TB-nya, ya. Nah, terus jika diketahui KB airnya, nah ada KB-nya, KB-nya 0,52, KF-nya 1,8. Tentukan A, derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu adalah alfa. Alfa tadi dicari dari nilai I. Oh, berarti kita harus cari I-nya dulu kan gitu. Kalau ada delta TB, ada KB, ada massa terlarut, ada massa pelarut, berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Ya toh, karena di sini membicarakan tentang senyawa elektrolit, maka harus pakai yang kalikan I. Berarti nanti rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali I. Gitu. Berarti delta TB-nya 0,0468 sama dengan KB-nya berapa? KB-nya 0,52. M-nya berapa? M dicari dari apa rumusnya M? Nah, A per MR kali 1000 per P, ya toh? Nah, sekarang dimasukkan di sini A-nya berapa? M-nya kan molal, ya toh? Berarti A-nya berapa? A-nya
massa terlarut 2,4. MR-nya MgSO4 berapa? MgSO4 belum diketahui di situ. MgSO4 itu ada, saya tulis ya. Ini MR-nya 120. Nah, MR-nya 120 dikalikan 1000 per P, massa pelarut. Massa pelarutnya ada 400. Nah, kalikan I-nya tadi dicari dari mana? Ini 1 plus N-1 kali alfa. N-nya berapa? N-nya tadi nilainya ada 2. Oh, ini berarti 2. 2-1 kali alfa. Itu ya. Nah, nanti silahkan dicari. Berarti ini nanti yang di sini kan 1 ditambah alfa gitu kan. Secara hitungan matematis tinggal dicari alfanya ketemu. Nanti kalau ketemu alfanya, harusnya alfanya 0,8. Nah, silahkan dicek ya, silahkan dihitung. Harusnya 0,8. Itu contoh yang A. Contoh yang B. Contoh yang B yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Nah, titik beku berarti, kalau titik beku berarti kita masuknya ke delta TF. Berarti rumusnya yang ini, ya toh? Delta TF sama dengan KF kali M, M-nya A per MR kali 1000 per P kali I. Gitu kan? KF-nya berapa? Oh, KF-nya sudah diketahui tadi ada 1,8. 1,8. A-nya berapa? A-nya massa terlarut 2,4. Dibagi MR-nya berapa tadi? MR-nya 120, ya. Bagi 120 kali 1000 per P. P-nya berapa? P-nya adalah massa pelarut 400. Nah, kali I. I-nya tadi 1 plus N-nya berapa? N-nya 2. Nah, 2-1 gitu. Tadi kan rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. Alfanya berapa? Alfanya ini tadinya sudah kamu cari. Kalau kamu sudah cari, masukkan ke sini 0,8. Nanti kalian hitung ketemu delta TF-nya. Itu ya. Delta TF-nya ketemu sekitar 0,162. Ini nanti ketemu delta TF-nya. Kalau kalian hitungnya benar 0,162. Ini baru delta TF. Yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Kalau delta TF kan penurunan. Nah, titik bekunya dicari dari mana? Ingat, rumusan delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta TF-nya ini 0,162. TF pelarutnya, pelarut selalu titik bekunya 0 gitu ya. Ini selalu dikurangi dengan TF larutan. TF larutannya. Berarti TF larutan sama dengan, kalau ini pindah ke sini, ya berarti kan menjadi plus ya toh. TF larutan sama dengan 0 dikurangi, yang ini semula plus jadi min. 0 dikurangi 0,162. Berarti TF larutannya adalah min 0,162. Gitu ya. Oke. Ini kan 0, jadi tetap itu. Tuh, itu contoh ke berapa tadi? 3. Contoh keempat terakhir. Ke dalam 820 ml air, berarti ini massa pelarut, volume pelarut ada 820 ml. Suhunya 27 derajat Celcius, berarti T-nya 27 derajat Celcius. Ingat, kalau ada ini berarti nanti kita ubah jadi Kelvin, berarti tambah 273 ketemu 300 Kelvin. Dilarutkan 19 gram MgCl2, berarti massa terlarut ada 19 gram. MR-nya MgCl2 ada 95. Gitu kan? Nah, bila tekanan osmotik larutan yang terjadi adalah 17,4, tekanan osmotik tadi adalah P.
P-nya adalah 17,4 atm. Dan volume MgCl2 diabaikan, tentukan derajat ionisasinya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa alfanya. Gitu. Nah, ini sudah kelihatan, oh ada pi. Berarti pakai tekanan osmotik. Pi sama dengan mRT. Tapi di sini senyawanya MgCl2. MgCl2 itu elektrolit atau enggak? Oh, depannya unsurnya Mg, tidak C, tidak P, tidak N, tidak S. Berarti dia senyawa elektrolit. Kalau senyawa elektrolit berarti bisa diionkan jadi Mg2+ dan 2Cl-. Ininya 1, yang ini ada 2. Berarti totalnya N-nya 3. Maka nanti kita bisa menggunakan kalikan I. I-nya diuraikan sekalian nanti. Pi sama dengan RT, I-nya 1 plus N-1 kali alfa, gitu kan. Nah, dihitung, tinggal masukkan P-nya 17,4 itu tadi. M-nya berapa? M-nya dicari dari A per MR. A-nya yang mana? Massa terlarut 19 dibagi MR-nya berapa tadi? MR-nya 95 kali 1000 per P. Volumenya ada 820 ml ya. Nah, kali R-nya 0,082 kali T-nya ada 300. Nah, terus ini 1 plus N-1, N-nya diubah jadi ini tadi. N-nya diubah jadi 3. Berarti nanti 1 plus 3-1 kali alfa. Berarti ini nanti ada 1 plus 3-1 kan 2, berarti 1 plus 2 alfa. Nah, nanti tinggal dihitung, ketemu nilai alfanya. Itu ya, PR kalian menghitung sendiri. Oke, terima kasih. Itu saja dari Bu Lina. Berarti sifat koligatif selesai materi kita. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih.